Tabereng maju foto on. Ise mama boto di dia tempat on. Na duong. Iya? Si Mangulape masa bola kiri, si Hotang masa bola kanan. Back jo, bapak tua, back. Nah, ali sebelum tu si Mangulape dok si Hotang. Nenek kupasa songonan naking sebenarnya amang Rain Justin Gultom ngamat dokon. Sonari amang kondisi ini Bumiton memang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Dan holas sekedar wacana belaka bahwa kita sedang mengalami kekhawatiran yang cukup serius hari ini. Peningkatan suhu global nakingan cuaca sunari luar biasa. Baru-baru toto di TV di India bahkan setabi sangat nyakan itu nami alani mau nyari gudang na moding. Luar biasa naik sampai hampir 40 derajat Celcius mengalami panas, dan itu benar terjadi. Sekarang ada kecenderungan suhu global kita sedang mengalami kenaikan. Di Indonesia bahkan Medan baru-baru luar biasa sampai 38 derajat Celcius. Panas nih Medan. Nah, kemudian perubahan pola cuaca. Kondisi global juga sekarang dunia sonari mengalami dang jelas be sonari udan. Dang jelas be diga kemarau. Mulu nabarobo ta prediksi mulai September, Oktober, November, Desember pasti hujan. Ali sonari dang be. Tu ahama resiko nyon sonari dang boy tato tu be adiga kita musim tanam, adiga musim musim panen. Alana perubahan cuaca luar biasa. Nah, yang ketiga yang kita lihat nakingamang Gultom pemadokon di Antartika es nata anggapi sonari mulai mencair. Itu tanda-tanda memang ya suhu bumi sedang memanas sonari. Jadi es di kutub itu sekarang sudah mulai mencair sekarang. Nah, yang keempat, permukaan laut kita naik. Sekarang Jakarta sedang memprogramkan mabenaha terasering manang na penembokan alangan naik be permukaan laut. Jadi dang hata-hata mulu diprediksi Jawa itu kalau tidak diperbaiki dari sekarang 30-40 tahun bisa akan tenggelam. Penduduk sebanyak-banyak permukaan laut naik. Makanya mulut tabereng banjir langsung. Sia sungai pero, sia laut pero sonari. Ima kondisinya di Jakarta itu sudah mengalami misalkan. Baru ekosistem dan keanekaragaman juga terganggu. Jadi tabereng sonari apalagi mulu parapat, mulu merdala kita misalnya saparapat tu Medan monyet sudah ngai dalan main. Sonari ga beta dokoma monyet hama. Hape dak kolan mulai natari bedong monyet, mulai tahun na salpu sebelum adok pe ngarong monyet. Na persoalan na basa gabe roh halaki tuladang ta sonari. Basa gabe tudalan na sida ro sonari. Sonari ta dokon ma aili hama. Ena burun ngadong aili misalkan. Ali tabereng ma aro ma benog gabe songni. Jadi ada kecenderungan sonari binatang-binatang bertransmigrasi sekarang tu kampung. Akhirnya berbeda mana kita manusia do binatang. Dan itu sudah kejadian di beberapa wilayah pendampingan KSPP. Misal narok salah satu desa na tinggir guarna siang pagi satu sore kerejo malam mamuro aili alana jagung sokalaki ima kondisinya daku boto di samosir songni mulai mengalami songni. Jadi sonari aili monyet dan beberapa binatang-binatang sekarang mulai memasuki perladangan tak tadi mulai gitu. Nah, baru dampak sosial dok dampak ekonomi. Nah, sekarang sering gagal panen kita naik. Gagal panen dan itu berimbas pada menurunnya ekonomi masyarakat sekarang. Nah, yang terakhir masalah kesehatan. Sonari gudang ma penyakit nasihata BG jalata rasaun muncul sonari. Atau kekebalan tubuh kita sekarang holan otik peribus termasahit. Nah, itu juga ada akibat kondisi global makna ekologi secara global. Nah, nakingan di secara global ima kondisi na terjadi di dunia sonari. Sonari dalam konteks Indonesia, omma kondisi na terbaru. Sabola kiri si Mangulape, sabola kanan masih Hotang. Ahaman na taingok molo tay idokko dua guaron. Ahaman tay taingok molo inang molo didokko si Mangulape dok si Hotang ahaman to terbersih di rohaninang. Dang burun di parsang si Rona. Oke, molo songon isa bu mangalusi molo didok si Hotang dohot
simangulape ahamana torot pikirata banjir bandang dan kehilangan nyawa. Simangulape 12 orang, 10 orang sampai sekarang belum ditemukan. Di Sihotang 1 orang ate nah kehilangan nyawa akibat banjir. Jadi songon horokoni amang dang holat di TV beberta bereng, ternyata tetangga tamanang di utata punya terjadi biong. Ise boy memprediksi bakalan adong kejadian di Tanah Batak songon di Simangulape. Dang hiatur bersih di pikirate. Dang hiata ro pikirata molotung pe adong ikon na satabi na modding ala nama tuai mau dek hari peterbayakot ikut di tipa batu 12 halak jolma. Jaladang teridak sadario misalkan songon di Sihotang misalkan. Jadi alani do hodok nakingan dang holas sekedar potensi, dang holas sekedar biar hot, tapi ini sudah nyata di depan mata kita, di daerah kita ini sudah nyata. Persoalan adalah persoalan yang sangat serius. Kita ingin lihat ahado mabaino sude, ahado mabain banjir di si Badang, Sihotang, ahado mabain longsor di Simangulape. Bahkan sebelum moka guda kia banjir molo di Samosir itu mungkin Kadis Linduk bisa membuka data Tele itu beberapa kali mengalami banjir. Cianjur mula-mula itu sering mengalami banjir. Siat Tele Parapat sampai terputus jalan menuju Toba ala Dangboy. Sitio-tio sampai memakan korban juga itu Sitio-tio sebulan. Isa Mosiro memang rentan kian iso terjadi longsor manang melohami madoko bencana ekologis. Nah kita ingin lihat aharo mabenon memang nong bosab do mamang namur do akau pukta manang songon nedokon ni lagu ebit geade. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan nenai ataukah alani pangalahot tadon. Kita ingin lihat alanya. Next. Nah kalau dari kami mengatakan hulu yang membuat kerusakan ini adalah juga karena karakter produk hukum kita memang tidak melindungi lingkungan saat ini. Jadi sudah peraturan nak keluar, tapi dengan mulai tahun 1920 adong tulup lopa undang-undang mengenai tanah, hutan dan sumber daya alam. Semuanya sifat nih undang-undangnya adalah memberikan keleluasaan kepada swasta untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya, mempermudah swasta untuk merusak hutan itu mulai tahun 90 masa reformasi. Bahkan di tahun 2020 misalnya ada undang-undang cipta kerja mangna omnibus law juga karakter nih kebijakan ini song nih asal mah sudah berorientasi pada peningkatan ekonomi tanpa mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Mulu tabeca do undang-undang omnibus law misalnya bodoh sonar hula 2 hari mengurus izin asabu di Tobang Tobak. Alana memang orientasi pertumbuhan yang kita idam-idamkan hanya berpusat pada orientasi ekonomi, tidak pernah berorientasi pada keselamatan manusia. Mabain salah satu. Nah kedua, harus kita akui sumber daya alam sekarang sedang diperjualbelikan. Tabige akka pidato ni pejabat tak. Romahamu tu son ka investor. Bukamu lapangan pekerjaan di son. Mana tu son, buka pabrik di son tanpa pernah memikirkan. Mulu dibuka misalkan di tele hutan, ada terjadi itu Samosir. Mulu dibuka misalnya di Paranginan, ada terjadi itu Bakara, Simangulape dan sekitarnya. Mulu dibuka di Girsang Toba, ada terjadi itu Parapat. Tidak pernah ini dipertimbangkan. Tohodo adong amdal, analisis tampak lingkungan, tapi ini nggak pernah menjadi sesuatu yang sangat betul-betul dipertimbangkan secara matang. Hoalaba ekonomi terus, ekonomi asal mau ujungnya sama ini. Nah yang ketiga dari undang-undang itu yang kami catat 34 undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam berisi kriminalisasi. Tahu tuh kriminalisasi atar songonon. Molo adong masyarakat yang mempertahat totobakna otor heramura-mura dilapor khot tu polisi. Mana terjadi? Tapi yang jadi aneh mungkin molo dijumi isi tulisannya adalah bebaskan sorbatua sialagan. Harus tabege guarre sorbatua sialagan. Lagi viral main sadana tua-tua marumur ono 27 tahun diponis penjara 2 tahun 6 bulan. Alanya kola mempertahat totobakna.
Omma produk ini hukum tasonari. Halaki nggak 15 generasi di sini, 15 generasi hal 25 sekitar 275 tahun di hutai. Roma ada perusahaan idok metanona. Baroi mana tanok kuroninna isuani mana matanonon. Ya duho perusahaan memana iponis memana pas tanggal 16 Agustus nasalpu 1 hari sebelum kemerdekaan 2 tahun 6 bulan. Omma produk ni hukum tasonari. Jadi mulai madokon aharum abesi hotang, aharum abesi mangulape, aharum abesi bulan narhekda mengalami akal longsor, banjir dan segala macam. Karena memang di hulu produk kebijakan kita mendukung isude, mendukung asa dibuka tobak, mendukung asa bungkam masyarakat, asa orang berani, mendukung asa dan segala macam. Ima kondisi ini produk. Belum lagi ya nanti kita lihat ya siak kita ya dong dok ketamakan, tak ya kita pernah berkata cukup. Selalu dok kerakusan adong dihitam, ngadong sada nenggo dua, ngadong dua nenggo tolu. Tarsongoni do hita. Nah next. Nah sonaria mang songon nataboto salah satu penyebab banjir adalah karena kerusakan hutan kan. On FWI Forest Watch Indonesia, sebuah lembaga yang kredibel di Indonesia yang konsentrasi tentang penelitian hutan, madokoba sekitar 47,5% hutan di Indonesia saat ini sangat kritis rusak di Indonesia. Jadi di Indonesia ada 90 juta hektar sonari hutan, sekitar 45% ya 10 juta sonari rusak. Dan anehnya yang rusak itu berada di hutan yang diklaim menjadi milik negara. Om Museng mak, harusnya kalau hutan sudah diklaim menjadi milik negara dilindungilah harusnya. Tapi faktanya justru kerusakan yang terjadi adalah di hutan yang diklaim oleh negara. Anak apa? Basar gabi di hutan negara rusak. Atar songon ima dung di dokon negara hutan nih dilema izin nakingan imana tarokon natahatan parjole. Ilian izin tu perusahaan A, tu perusahaan B, tu perusahaan C. Ale tobak na di komuna contohna tobak bisi tulukai horbo. Satu sonari denggad dope. Jadi omma fakta sonari di secara Indonesia, secara nasional. Lanjut. Di Tanah Batak tabereng, oddata ni KS PPM. Omma posisi ni tobak tasonari amanginan. Onsian udara di Putu Hamyo. Hampir gudangan sonom matobak tak. Dan 72.450 hektar tobak tasegan wain. IP nabui di data kami dope. Belum lagi yang tidak bisa kami jangkau karena keterbatasan. 72.000 tobak ta sonom ma posisi nanai. Nasabur taber misalnya di tele ala pakai drone do mamuton omma. On ulani sahalak sahalak perusahaan dang di pamasuk kami dopion ulani perusahaan perseorangan dang di pamasuk kami ulani toke hawi dang di pamasuk kami ulani akka pejabat na punya akses merusak hutan holan ulani sahalak perusahaan dopion 72.450 hektar. Jadi 72.450 om dampak nasionalnya terjadi si mangulape si hotang, parapat, sabulan dan segala macam. Molo peta biarhon ikut tabak kerusakan di hutan sampai 100.000 dak kebutuhannya terjadi. Sedangkan 72.000 DP om mana terjadi di Hitasonari. Jadi molodang bersuara hitamang, molodang berteriak kita mungkin bukan sedang menakut-nakuti, tapi apa yang kita lihat tahun lalu di Sihotang, tahun lalu di Simangulape, kemungkinan bisa akan kita lihat kalau ini nggak segera kita hentikan. Pengerusakan terus menerus. Lanjut. Nah, sonari cukup-cukuna nakingan ngatung kompleks masalah. Ternyata setiap kebijakan kita dang didukung sian kondisi ini akka masyarakat nama ngalo peta tak dibungkam pertanyaan ayah dong dope harap karwa pasar ribu. Nah ternyata adong ko pesoti kia karapan nala boy si nota. Ini termasuk Indonesia juga yang berkomitmen di sini. Jadi tahun 2016 Indonesia mengikuti pertemuan di Paris, Guarion Paris Agreement, makna perjanjian Paris. Jadi merpungu berisi 126 negara untuk membicarakan tentang imanakna iparjule suhu napanasi.
sudah memerpungur sih. Ternyata manginang dak sudah negara punah tobak sonari. Termasuk uni negara-negara Eropa dan Amerika bagian selatan itu nggak ada lagi tombak. Nah punya tombak sonari adalah Amerika bagian Latin dan Asia. Amerika bagian Latin itu adalah Brazil, hutan Amazon. Di bagian Asia Tenggara Indonesia salah satu na punya tombak. Jadi merpungung masih 126 negara di dok kemak. Roma para Eropa, anggo hami dan arong betobak nami. Nabui silianon nami adalah hepeng nama tuhamu na arong tobak muna asa jaga hamu tobaki. Asabwa unang lemrarat panas di portibionin nama kan. Jadi Indonesia berkomitmen. Roma Indonesia, oke, molosong ini kami sebagai negara na punya tobak berkomitmen kami menjaga tobak nami. Makanya di Bakalakisi Indonesia berjanji dalam tahun 2030 dia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 32%. Jadi saat 2030 menjadi di pemerintah Indonesia berkurang emisi gas. Emisi gas itu maksudnya adalah karbon dioksida dengan tenaga sendiri, bahkan dengan bantuan internasional 40 sekian persen imanakingan ilian negara luar mahepek tuita taswani maka tobak tai makana sonari songonedokon nyamang kadip nakingan yayasan Ekolestari misalnya ya dananya itu dari situ sebagian dari dana luar negeri karena memang Indonesia dianggap sangat potensial untuk menurunkan suhu ini ala nahita dok tobak ta bahkan berjanji di Indonesia tahun 2060 zero emission nol dan arung emisi di Indonesia. Jadi betul-betul menun duniaon gabe bagak. Jadi unak tabayak ko namang mulu tarusak di Samosir, kalau Samosir menanggung daun. Besidangkan Indonesia bagak tobak nanon na berdampak do Amerika. Jadi unak tabayak ko nanon tuku to bang penai pudi ni jabu koso na pola berimbas itu kecamatan Karian misal berimbas alana berbicara hutan itu adalah satu kesatuan ekosistem. Satu terganggu yang lain akan terganggu. Pasti alana ekosistem bon satu kesatuan di mana. Jadi adong dope harapan. Ternyata dari pemerintah Indonesia sendiri berjanji akan mengurangi emisi manang karbon dioksida tahun 2030 satu tahun 2060. Oke lanjut. Masih sisi pemerintah ternyata masih ada harapan. Mulai mari Tuhan. Dari sisi kedua ternyata masih ada harapan yang kedua yang lebih konkret. Tahun 2022 di Tanah Batak di Sumatera Utara adong 4 komunitas masyarakat adat na diakui dohot hutan adat na diakui sekitar 9.000 hektar marnasik mahita bang sobatako di Sumatera Utara hampir puluhan suku alih holat Tanah Batak dope misalnya nang diakui secara resmi oleh hukum oleh Presiden Joko Widodo sebagai masyarakat adat. Nah adong hutan adat manang tanu adat di Sumatera Utara idia mai Ipolung ipaduman sipitu huta sekitar 6.126 hektar di Naga Seribu onak Karbangan kecamatan Siborong-borong di Huta Gijang kecamatan Buara dia koting. Opak sonari nong diakui sekitar 9.000 hektar. Bahasa doko kami menjadi harapan. Alana lebih yakin do contohna songonak data nakingani ternyata hutannya diklaim oleh masyarakat adat, tobaknya diklaim oleh masyarakat adat itu sampai sekarang masih terjaga. Jadi yakin doh kami aladung dikembali tanah on mana tobaki misalnya tu perpadumaan maka kita punya harapan 9.000 hektar di Tanah Batak akan terselamatkan hutan daripada saya diklaim oleh negara ujungnya dilihat tuh perusahaan. Jadi masih ada harapan dari sisi kebijakan. Lanjut Sarikna namon. Nah sisi ini praktek masyarakat adat dakku boto hala amang doh inang di son mangulah honon. Nah pelajari hamis yang karena tua-tua tanah di luar asing ternyata nggak terbukti pengetahuan adat tai mampu menjaga tobak nggak terbukti nak peta dokon misalkan molo sonari dalam ilmu akademis sonari logika mistika nama dokon mulai dokon adong do hubungan di Danau Toba tu pusuk buhit torta dokon di logika mistik deh. Ale ternyata walaupun kita klaim itu logika mistik nggak terbukti akan tua-tua tak upukta sejulu-julu tubuh dengan pengetahuan lokalnya mampu menjaga hutan. Tabayakum mamulorang adong pengetahuan upukta mungkin nggak tiburasi ga tobak ton. Ale ala dong do. Daku boto. Auti tidak dana selalu do mulat tobak satabi dia ka amang do inang di Panguluan Huria. Selalu do unang buang air kecil ho di sungai Sohona Somarsahit toina. Itu kan HP anggo tujuan nih unang tercemar do maksud tuh
Itu adalah pengetahuan lokal dan praktek lokal yang sangat sederhana tapi sangat mampu menjaga kelestarian hutan. Satu saudara, daripada ilmu pengetahuan dapat tasa kampus itu menurutku juga kebanggaan dan harapan kita. Napa dua hon? Ternyata sadalat do perjuangan di masyarakat ada dohot komitmen di negara iman akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Lanjut. Oke. Nah, baru saya ada yakini hamu perah mengulah honodo dang holan sekedar kepentingan ekonomi hubungan di masyarakat ada dohot tobak nabi nereng nami salelengon ale jauh dari dalam adong hubungan spiritualitas maksudnya tidak tergambarkan adong mempengaruhi kita ikut jago kru tobakon atas ini dang holan alana asabu ibu tok kusanon hamijon asabu ibu tok kusanon hotang dang holan sekedari tapi ada hubungan keterikatan antara masyarakat dengan hutan. Alani lu mungkin dang disegai akau pukta si jolo-jolo tubuh tobak. Oke lanjut. Nah, sonari suku-cukun na tuhitan na pengurison. Ngata bereng naktingan kondisi ini Samosir, kondisi ini dunia, kondisi ini Indonesia sedang terancam. Hitana di somma, mana bui ulah honotta. Nakingan misalnya sian Pak Karik ngaidokon, tidak membuang sampah. Sian Pak Preses misalnya ngaidok penakingan aka solusi-solusi mulu kami madokon selain mana banyak kanong pinasahan yang mempedita nakingan ikut taruba do cara pandang tama mereng sumber daya alamon taruba mang jadi mulu tabereng tobak tabereng batu unang holan nilai ekonomina alana mulu ekonomi do taneng tapandang siani maka akan kita eksploitasi itu terus akan kita rusak. Jadi kota ikon terubah cara pandang tak unang hola segera holan ekonomi cara pandang tak ke depan. Mulu ekonomi cara pandang tak ini akan segera rusak. Nah pada hon, ya kita harus memperlakukan alam ini sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Alana dilihat dititip tihi tau dang nala segata lau jagaut tado. Asadong tu generasi mendatang. Baru mohon soal gaya hidup mungkin harus kita rubah. Soal norok panai. Ikon mampu kita berkata cukup amanginang. Hanya itulah yang bisa membatasi kita untuk mengeksploitasi alamon. Baru na paduahon selanjutnya next. Nah, mungkin harapan kami Tuhan KBP sebagai pihak yang menginisiasi pertemuan ini memang harus terus bersuara tentang pengkampanyean lingkungan ini. Songon dan ulahnya kadongata misalnya sampai tu Amerika, ya ke masyarakat ada sian perlilita di Laut Amerika hanya untuk mengatakan stop rusak tombak kami. Ayang boholak kalaki itu nyan toy ma asarupana bugus sudah salah mati sudah jelma nak hadar nyan dalilak soni pikiranna. Satu Amerika misalnya baru di Danau Toba menghempangkan kampanye pas pertemuan nih Inna Summit 2 tahun yang lalu. Jadi ya gereja juga harus bersuara terus menerus tidak bosan mengkampanyekan bahwa hutan ini alam ini harus tetap dipertahankan. Oke? Terakhir mungkin ada terakhir sebenarnya. Ini kabar gembira Tuhan Manginang. Jadi dua minggu nasal Amang Kadep keluar Permen LHK nomor 24 tahun 2024 yang mengatakan setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi yang memperjuangkan lingkungan tidak boleh dipidana. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Jadi dang boy be adong kasus song si sorbatu selagan nyon nama fotona upload. Jadi molo nakikan Pak Sorbetua Persibalungun ini alana mempertahankan lingkungan do dihukum sonari seminggu nasal punga keluar peraturan Menteri LHK tidak boleh seorang pun sekelompok atau seorganisasi yang memperjuangkan lingkungan dipidana atau dilaporkan dang boy be itu dijamin kita kebal hukum sonari asal mah ya jangan anarkis dan segala macam alih holan sekedar ibratna sega tobak nyamang lawamang tu DPRD Samosir unak sega hamu betobau nggak dilindungi biamang sonari oleh peraturan menteri. Jadi kupikir ini adalah kabar yang sangat membanggakan di tengah-tengah ancaman krisis yang sedang kita alami. Alana salinengo sonorokani mabiar pejol mama kritisi alana tongdo adong ancaman hukuman sonari nggak dilindungi behitamang mudah-mudahan mah lemberani kita menyuarakan suara-suara kebenaran dari Tuhan tentang lingkungan yang dititipkan Tuhan. Tarsongoni majos ya kami melihat mari kita. Bisa enggak kita lawan kapitalisme?
99% bilang nggak bisa, kita sudah bagian daripada itu. Tapi ada 1% yang mengatakan bisa. Caranya buat mereka tidak relevan. Sama tentang kerusakan lingkungan ini. Hari ini kemungkinan besar dengan ekonomi politik kita susah kita mau menghentikan ini semua. Proses politik kita sangat panjang dan tidak ada proses politik di Indonesia ini yang mampu menghentikan itu. Tapi apa? Hanya dengan gerakan sosial. Aku tadi mau bilang, kalau dalam tahun kawan-kawan muslim ada fatwa, di kita ada batik. Tadi Pak Kadek bilang misalkan, HKBP sudah sangat tidak akan mau menerima bantuan dari perusahaan-perusahaan lingkungan. Tapi pernah nggak itu misalkan dalam konvensi atau dari rapat-rapat tertentu mengatakan bahwa batik ini HKBP melarang semua gereja berteman dengan perusahaan lingkungan. Saya pikir itu akan mengubah perspektif sebanyak orang tentang kerusakan lingkungan ini. Karena aku nggak yakin proses politik bisa menghentikan ini semua. Karena apa? Ada banyak kepentingan-kepentingan. Presiden kita sekarang adalah pemilik salah satu perusahaan HTI di Kalimantan misalkan. Bagaimana dia punya perspektif tentang lingkungan? Perusahaan terpilih Prabowo misalkan. Nah, tapi aku masih yakin ketika gereja, ketika ada masyarakat sipil mau bersuara misalkan dengan bolo Islam ada fatwa, kita orang patik. Tungna sujadi, merdosa majolma nama jalo bantuan sian perusahaan perusak lingkungan. Dan HKBP punya kapasitas, kupikir. Saya mau cerita, tahun 2021 hari Jepang Hamsi di gereja. Katolik, GKP, HKI segala macam tentang berdiskusi tentang kerusakan lingkungan. Malus di sudi gereja tuhami. Asal ibu asboto al amang tong. HKBP do kuncina, mulunga diudah kami rodo hami inna. Jadi saya sebagai warga, kebetulan warga HKBP berharap banyak betul HKBP, walaupun itu sudah dimulai banjir bandang di Parapat, itu surah evolusi itu sangat sakti, sangat sakti mempengaruhi perspektif media publik terkait perusahaan-perusahaan lingkungan. Dan hal-hal seperti ini yang mau kita inginkan ke depan dari HKBP, selalu kritis melihat lingkungan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sekaligus terakhir mungkin nanti dari saya, ya sedikit agak kontradiktif ya. Ya kita sangat senang seremoni. Negara ini senang seremoni, pemerintah ini senang seremoni, gereja juga senang seremoni, masyarakat senang seremoni. Menanam pohon, Roman Trikail Haka menanam pohon jam 12 siang. Dia di jam 12 siang menanam pohon kan. Jadi maksud tuh ale nanak nekodoko di son. Solusi menanam pohon itu menjadi basa-basi ketika penebangan masih kita biarkan terus-menerus. Itu maksudku. Hentikan dulu persoalan apanya yang paling mendasar. Bukan ku bilang menanam pohon itu tidak penting, tapi itu adalah solusi basa-basi ketika kita masih membiarkan tiap hari jutaan ton dibawa, diangkut. Jutaan ton diangkut. Luar biasa. Jadi sonari 72.450 hektar tobak tangga sehingga kamanginang. Biar honot tarpo 10 tahun naik, mulu biar honot 10 tahun naik, tidak menutup kemungkinan 100.000 hektar, 200.000 hektar, 300.000 hektar. Pertanyaannya, do nala waris sonota tu generasi mendatang. Bumi nasongo dia do, merdosa do kita mewariskan noksigos sogot. Makanya sepakat atau amangkarib nakingan ini adalah pengakuan dosa, menanam pohon itu adalah pengakuan dosa. Oke, saya sepakat itu. Pertobatan ekologis memang kita lakukan serentak. Pertobatan ekologis itu harus secepatnya kita lakukan karena ini menyangkut nyawa, menyangkut masa depan. Kecuali nggak sepakat kita berhenti untuk melahirkan generasi. Yaudah, tasegai mak. Ali mulu dang adong kata sepakata mulu mauas do kita di generasi apalagi di bangsa Batakon, maka juga tugas kita adalah wariskan mereka bumi yang sehat, tanah yang masih subur, tautoba murni dan lain-lain segala macam. Dan itu juga perintah Tuhan misalkan. Jadi imarasya kami mau lihat di undangan nih hal amang pereses Tuhan.